tentang teori nativistik. Apa sih teori nativistik itu? Yuk kita simak. Teori nativistik ini dikemukakan oleh Noam Chomsky, seorang ahli bahasa dan filosof asal Skotlandia pada tahun 1959. Secara etimologis, istilah nativistik berasal dari kata native yang dalam bahasa Inggris berarti asli atau bawaan sejak lahir. Istilah ini menggambarkan sesuatu yang sudah ada atau dimiliki seseorang secara alami. Aliran ini berpendapat bahwa tiap-tiap anak sejak dilahirkan sudah mempunyai berbagai pembawaan yang akan berkembang sendiri menurut arahnya masing-masing. Apa saja sih prinsip teori nativistik? Beberapa prinsip-prinsip teori nativistik. Yang pertama, setiap anak yang dilahirkan sudah memiliki potensi bawaan, mencakup bakat dan kecerdasan. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan seseorang berjalan beriringan dengan potensi yang dimilikinya. Contohnya, pada anak usia 2 tahun bisa mengatakan kalimat sederhana seperti "aku mau makan" setelah mendengar orang di sekitarnya berbicara tanpa harus belajar aturan seperti subjek, predikat, atau objek. Contoh yang kedua, pada saat pelajaran bahasa Inggris, guru berkata kepada siswa, "Good morning everyone, how are you today?" Siswa yang sudah sering mendengar ungkapan ini kemudian merespon dengan "Good morning, I'm fine, thank you." Dengan cara ini, guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menangkap dan meniru pola bahasa yang alami melalui percakapan langsung. Tanpa disadari, siswa belajar struktur kalimat dasar dalam bahasa Inggris hanya dengan mendengar dan menirukan. Sesuai dengan prinsip teori nativistik bahwa mereka memiliki kemampuan bawaan untuk memahami dan menyerap bahasa. Apa saja sih pengaruh dari teori nativistik ini? Teori nativistik ini memberikan 2 pengaruh. Yang pertama, pengaruh positif. Dengan adanya teori nativistik ini dapat mengoptimalkan bakat yang dimiliki manusia, mendorong manusia untuk menjadi individu berkompetensi, membantu dalam mengambil keputusan, juga mendorong perkembangan potensi diri. Dan yang kedua, pengaruh negatif. Teori nativistik ini membuat seolah-olah sifat manusia tidak bisa diubah karena terbentuk sebagai sifat bawaan. Misalnya, jika seseorang memiliki sifat bawaan buruk, maka akan selamanya dianggap buruk. Dan juga membuat pendidikan terlihat pesimistis. Jadi, bisa kita tarik kesimpulan, teori nativistik ini menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dengan kemampuan bawaan untuk mempelajari bahasa. Kemampuan ini ada secara alami dalam otak, yang membuat anak-anak bisa memahami dan menggunakan bahasa hanya dengan mendengar orang-orang di sekitar mereka, tanpa perlu diajarkan secara formal tentang tata bahasa. Teori ini menekankan bahwa perkembangan bahasa adalah hasil dari potensi bawaan dan tidak sepenuhnya bergantung pada lingkungan atau pengajaran, meskipun paparan bahasa tetap penting untuk mengaktifkan kemampuan ini. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang teori nativistik. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih.